Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, saya sengaja ajak teman-teman untuk kumpul di sini. Jadi saya ingin mencoba membawakan materi saya tentang teknik pemberian pakan dan sampling udang faname. Nah, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Suharto Atimumun. Saya mahasiswa perikanan Universitas Madakoli semester 6. Nah, jadi kita lanjut. Jadi kita bisa lanjut ya. Nah, jadi pakan itu adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam budidaya. Dan kemudian dalam budidaya, kebutuhan tertinggi itu adalah pakan. Dan kebutuhan produksi yang paling mahal juga adalah pakan. Nah, maka dari itu kita dalam pemberian pakan itu perlu ada tekniknya agar supaya tujuan kita dalam budidaya dapat tercapai. Nah, jadi dalam budidaya itu tujuan utamanya adalah, jadi budidaya itu adalah suatu kegiatan pemeliharaan segala jenis organisme dalam lingkungan terkontrol dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ketika dia masih dalam lingkungan terkontrol, itu dinamakan budidaya. Nah, kemudian dalam pemberian pakan udang faname itu, jadi kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi ini kan ada dua, pemberian pakannya dan sampling. Nah, kita ke pemberian pakan dulu. Nah, jadi pada pemberian pakan itu ada dua cara. Jadi yang pertama, bean feeding. Dan yang kedua, demand feeding. Nah, jadi bean feeding itu adalah pemberian pakan buta. Maksudnya itu pemberian pakan kepada udang, tapi kita belum ketahui berapa kebutuhan udang karena kita belum belajar sampling. Jadi di bean feeding ini dia ketika dari awal tebat sampai dewasa 30. Jadi maksudnya dari umur 1 sampai umur 30 hari dia menggunakan teknik bean feeding. Jadi bean feeding ini dia pakan buta. Kita belum tahu berapa kebutuhan pakannya per hari, berapa kebutuhan udang terhadap pakan dalam satu hari itu. Nah, jadi kalau biasanya di tempat yang saya magang kemarin itu, mereka menggunakan kode. Jadi kodenya itu di sini di teknik bean feeding 4, 6, 8. Nah, jadi maksudnya begini. Ketika hari pertama misalnya, hari pertama dia berikan pakan 3 kilo, 3 kilogram. Jadi ini kode 468 ini. Jadi dia setiap 10 hari penambahan 4. Jadi 4 ini maksudnya 400 gram, 600 gram dan 800 gram. Jadi misalnya hari pertama 3 kilogram, berarti hari kedua itu 3 kilo 400 gram. 400 gram. Maksudnya 3.400 gram berarti 3 kilo, 34 kilo gitu kan. Jadi ketika hari kedua ditambah lagi 4 lagi, begitu sampai DSC 30. Nah, jadi ketika DSC 30, umur 30 hari kita sudah bisa melakukan sampling. Nah, jadi sampling itu pengambilan contoh, pengambilan sampling, percontohan. Jadi sebagian dari udang yang ada di dalam kolam kita ambil, kemudian kita timbang. Biasanya itu menggunakan jala, kemudian kita timbang. Yang kita ukur itu berat udang per ekor, berat udang di seluruh kolam, maksudnya biomasanya. Itu yang kita ukur. Nah, dari sampling itu kita bisa mengetahui kebutuhan udang per harinya dari hasil sampling itu, FR-nya, feeding rate, kebutuhan udang per hari kita bisa ketahui. Nah, kemudian dalam bean feeding ini dia masih menggunakan pakan keliling. Jadi kita mengelilingi kolam untuk memberikan pakan. Nah, kemudian frekuensi pemberian pakannya itu 5 kali sehari. Jadi dari jam 7 pagi, jam 10 siang, kemudian jam 2, jam 7 malam, dan jam 10 malam.
Nah ini jumlah pemberian pakannya beda-beda. Jadi biasanya itu di pemberian pakan awal itu lebih banyak. Jadi dari pagi sampai siang itu biasanya banyak. Ketika sore dan malam itu sudah sedikit. Dikarenakan pada malam hari itu oksigen itu berkurang karena fitoplankton itu tidak bisa berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Jadi ini kan kalau udang faname itu dia budidayanya kolam intensif, dia menggunakan kincir air. Jadi kincir air itu dia berputar terus menerus selama produksi. Nah, jadi siklus hidup untuk udang faname ini dia 120 hari atau 4 bulan. Kemudian kita bisa panen. Jadi fungsi kincir itu untuk menghasilkan oksigen terlarut, oksigen yang di dalam air itu. Makanya pemberian pakannya pada malam hari itu sedikit karena kebutuhan oksigen udang sangat banyak, kemudian oksigen yang tersedia sedikit. Makanya pemberian pakannya dikurangi. Karena pakan juga akan berpengaruh pada kualitas air. Nah, kemudian kita lanjut ketika udang sudah umur 30 hari. Itu pemberian pakannya yang tadi dengan feeding. Jadi dengan feeding ini pemberian pakan tetap yang sudah diketahui kebutuhan udang perharinya. Jadi pada dengan feeding ini dia pemberian pakannya tidak lagi menggunakan pakan keliling. Jadi kita tidak lagi capek-capek keliling kolam. Jadi di sana ada yang namanya alat auto feeder. Jadi pakannya tinggal kita masukkan ke dalam alat auto feeder itu. Kemudian diatur waktunya. Alat itu yang akan bergerak sendiri untuk membagi ratakan pakannya di dalam air. Jadi saya kira kita lanjut untuk cukup untuk pemberian pakan. Kita lanjut ke sampling. Nah, jadi kalau untuk sampling udang faname itu kita bisa lakukan sampling di DOC 30, di umur 30 pertama. Itu sampling pertama yang kita lakukan. Nah, kemudian itu yang kita ukur itu berat udang per ekor, berat udang yang berada di dalam kolam. Jadi dari sebagian udang yang kita ambil itu akan kita ketahui berapa jumlah udang yang di dalam. Jadi perkiraannya begitu, hitung-hitungannya. Jadi dari sampling ini kita bisa ketahui berapa kebutuhan udangnya nanti dan berapa kerugiannya kita, keuntungan kita, itu dari sampling. Nah, kemudian di kolam, di budidaya itu yang harus kita perhatikan airnya. Kita harus sering kontrol airnya. Salah. Nah, jadi kita lanjut. Dalam budidaya itu kita juga harus memperhatikan airnya, air kolam, karena itu sebagai media hidup udang. Jadi sangat banyak yang dapat mempengaruhi air. Yang pertama kita pemberian pakan. Kemudian pakan ini kita berikan ke udang. Nah, pakan kita berikan ke udang, otomatis udang makan pakan. Nah, udang juga bisa buang air, namanya feses. Kemudian pakan yang mengendap. Nah, makanya itu pentingnya sampling. Karena kalau kita overfeeding atau kelebihan pakan, maka larinya itu ke air. Ketika pakan yang tidak habis dimakan oleh udang akan mengendap ke dasar tanah, mengendap. Kemudian kotoran udang akan jadi feses. Kemudian ini kita lanjut
pakan yang dimakan oleh udang, kemudian udang itu pasti mengeluarkan kotoran namanya feses. Kemudian pakan yang tidak habis dimakan oleh udang itu akan mengendap di dasar. Jadi ini jenis pakannya itu pakan tenggelam, karena dia udang itu kan dia hewan betik, dia main di dasar. Kemudian dari endapan ini, kemudian feses itu akan menjadi amoniak. Amoniak ini bisa berakibat fatal pada udang nanti, karena dia bersifat racun. Dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida yang dapat berbahaya pada udang. Nah, biasanya cara yang dilakukan itu ketika, jadi kan kita tidak bisa kontrol, pasti tetap akan ada kotoran udang. Tidak mungkin kita mau kontrol udangnya tidak mengeluarkan kotoran, kan? Pasti tetap ada kotoran udang, kemudian tetap ada yang namanya endapan pakan. Maka teknik yang dilakukan itu biasanya dilakukan penyiponan. Jadi penyimpanan ini untuk mengeluarkan endapan-endapan itu. Jadi tujuannya agar supaya air yang tadinya terkena, sudah ada endapan kemudian sudah ada minyak, itu dikeluarkan kemudian diganti lagi dengan air baru, begitu. Jadi dia dilakukan penyimpanan. Kemarin di tempat magang, tempat saya PKL itu, penyimpanan dilakukan 2 kali sehari. Nah, jadi dari hasil penyimpanan itu akan banyak kulit-kulit udang. Jadi kan ini udang dia hewan yang berganti kulit. Jadi kalau aktif udangnya ganti kulit, artinya udangnya aktif makan juga. Jadi pertumbuhannya akan cepat, begitu. Kemudian kalau dia untuk mengeraskan cangkangnya biasa ditabur dolomit. Nah, jadi saya kira cukup sampai sini dulu materi tentang pemberian pakan dan sampling udang panah ini. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, mungkin ada pertanyaan muncul dari benaknya teman-teman, penasaran ingin tanya tentang udang panamai, tentang pemberian pakan atau airnya. Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan udang paname. Iya. Ini udang berasal dari atau perairan air laut. Air laut. Jadi saya bertanya, apakah adakah perbedaannya udang paname ini dengan udang air tawar? Baik. Dengan apakah udang air tawar itu bisa dibudidayakan sama dengan udang paname ini? Sekian. Terima kasih. Baik, jadi bicara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, penyimpanan ini seperti apa? Oh ya, penyimpanan. Nah, ya. Jadi masih ada lagi. Oh, jadi dua dulu ya. Jadi saya menjawab pertanyaan pertama dari saudara Ruspan. Perbedaan udang paname dengan apa? Udang air tawar. Udang air tawar begitu. Apakah udang air tawar bisa dibudidayakan? Dengan sama seperti udang paname. Nah, iya. Nah, jadi sebenarnya udang paname itu dia udang dari perairan laut dalam. Jadi dia asalnya ini dari laut Pasifik. Jadi udang paname ini kan dia perairan laut dalam. Hanya saja kenapa bisa dibudidayakan di empang, di tambak-tambak. Sementara tambak itu pesisir kan. Iya. Nah, jadi dia udang paname ini dia datang ke pesisir. Jadi kan habitat aslinya itu dia di laut kan, laut dalam. Hanya saja ketika dia bertelur, dia datang ke pesisir mencari tempat untuk dia menyimpan telurnya begitu. Nah, kemudian ketika dia selesai bertelur, dia pergi lagi ke laut dalam. Dia sama seperti ikan bandeng. Hanya saja seiring berkembangnya teknologi ya, sekarang ditemukan ternyata udang paname ini dia bisa dibudidayakan di pesisir. Dia tahan terhadap lingkungan baru. Dia cepat menyesuaikan dengan lingkungan baru. Jadi walaupun di air payau dia bisa. Kemudian keuntungannya udang paname ini dia tahan terhadap penyakit. Gitu.
Nah, dan kemudian untuk udang air tawar dia juga bisa dibudidayakan. Nah, jadi kalau di perikanan itu namanya organisme yang bisa menghasilkan keuntungan itu, dia sekarang sudah ada teknik pembudidayaannya. Hampir semua sudah bisa dibudidayakan. Apalagi yang bisa dikonsumsi seperti udang air tawar itu bisa juga. Budidaya juga begini, hampir-hampir mirip, hanya saja alamnya yang berbeda. Kalau ini kan dia air laut, jadi dia ditambak-tambak. Kalau untuk udang air tawar dia lebih ke kolam begitu. Kemudian untuk pertanyaannya saudara Ade Adrian, penyimpanan. Nah, jadi penyimpanannya itu jadi kan begini misalnya kolam kan, tambak. Nah, jadi di tambak itu ada yang namanya outlet di tengah-tengah. Outlet itu tempat keluarnya air. Kemudian di ujung tambak di sini itu namanya ada inlet, tempat masuknya air. Nah, kemudian dari outlet itu ada pipa dijalankan di bagian bawah kolam langsung ke ipal. Jadi ipal ini dia saluran pembuangan air kolam. Nah, ipal. Kemudian ketika kita melakukan penyimpanan itu pekerja itu masuk ke dalam kolam, kemudian membuka penutup outlet ini. Jadi amoniak. Jadi kan begini, misalnya ini kincir. Jadi dalam kolam itu terdapat kincir sesuai jumlah kincir itu sesuai ukuran kolam. Jadi semakin besar kolam semakin banyak kebutuhan kincirnya, gitu. Karena untuk mensuplai oksigen. Nah, kemudian putaran kincirnya itu searah dia putarannya. Karena putarannya searah sehingga dia dapat membentuk arus. Kemudian tujuannya itu agar supaya pakannya itu terbagi rata. Kan pakan mengikuti arus supaya semua udang yang ada di dalam itu mendapatkan pakan. Nah, kemudian untuk amoniak, sisa-sisa pakan, kemudian kulit-kulit udang mati itu akan kumpul di tengah-tengah di sini di outlet. Jadi ketika kita lakukan penyimpanan, kita buka penutup outlet itu, maka secara otomatis itu akan masuk ke dalam pipa, kemudian keluar langsung ke ipal. Nah, jadi ketika di ipal itu juga ada perlakuannya agar supaya tidak tercemar. Jadi kan di ipal itu dia langsung ke laut. Kalau bahan-bahan dari sini masuk ke ipal kemudian langsung ke laut, pasti akan tercemar lautnya. Nah, maka dari itu di sini juga ada perlakuannya. Di sini kita taruh waring, kemudian sisa-sisa yang dari kolam itu akan masuk di sini. Udang-udang mati, kulit-kulit udang, feses itu di sini. Udang-udang mati itu masih bisa dikonsumsi, jadi masih diambil juga kalau mau. Nah, kemudian di ujung ipal, jadi ipalnya itu tidak langsung dari sini langsung ke laut, tidak. Jadi ipalnya itu masih dijalankan lagi ke atas, kemudian ke sini lagi, kemudian ada lagi yang menahan begini, ada seperti terpal ditaruh di situ agar supaya airnya itu tidak langsung ke laut. Jadi sengaja dilakukan seperti itu. Jadi kan ada yang namanya bakteri probiotik. Bakteri probiotik itu dia yang akan mengurai amoniak. Jadi itu bakteri baik. Jadi ketika amoniak ini dia uraikan, maka airnya akan sehat kembali. Dan ketika airnya kembali ke laut, laut tidak tercemar. Seperti itu. Jadi masih ada pertanyaan? Saudara. Mungkin teman-teman yang baru datang. Jadi kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita baik. Jadi saya kira cukup sekian pertemuan kita malam hari ini tentang teknik pemberian pakan dan sampling udang pandemik. Jadi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bernilai ibadah. Amin. Amin. Jadi saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.